Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Subbab ini merupakan kelanjutan dari bab yang sebelumnya ya tentang norma dan macam-macam norma. Jadi ini masih dalam bab yang kedua, norma dan keadilan. PPKN kelas 7 semester 1. Oke, langsung saja kita belajar ya, masuk ke dalam materi. Bagaimana sih norma itu dapat mewujudkan keadilan? Nah, untuk mewujudkan keadilan ya setiap individu itu kan memiliki kepribadian ya, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dibuatlah aturan dan norma dalam masyarakat yang fungsinya yang pertama sebagai pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Ya, jadi norma itu memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial, yaitu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kerukunan, yaitu menjaga agar tetap rukun. Ya, jadi norma itu mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban, sehingga ya fungsinya untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat ya. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga sebagai pengendali ya, pengendali sistem sosial dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi tingkah laku anggota masyarakat itu diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku ya. Nah, kehidupan sosial. Jadi kita ini jadi kita itu makhluk sosial ya. Manusia lahir, berkembang dan meninggal dalam masyarakat, sehingga pasti ada yang mengatur kehidupan tersebut ya. Artinya ada norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut ya. Keberadaan norma tersebut ini melekat dalam kehidupan bermasyarakat ya, dalam pergaulan. Ya, jadi interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, tanpa adanya norma, mungkin akan terjadi ketidakteraturan dalam hidup bermasyarakat. Nah, kemudian perbedaan norma hukum dengan norma normal lainnya. Nah, perbedaannya terletak pada sanksinya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Nah, berdasarkan ayat Undang-Undang Dasar ya, jadi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu apa yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ada yang berpendapat bahwa negara hukum itu mendasarkan segala sesuatu pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Jadi maksudnya gini, ya, negara hukum itu adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, itu pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Ya. Kemudian ada tiga unsur negara hukum ya, ada 3 unsur negara hukum ya menurut AVDC. Yang pertama itu supremacy of law ya. Jadi supremacy of law itu apa? Ya, dalam arti tidak boleh ada kewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum ya. Jadi setiap orang yang melanggar hukum harus dihukum ya. Jadi tidak kebal ya, semuanya harus kena hukum, itu supremacy of law. Kemudian yang kedua ada equality of before of law. Nah, maksudnya apa? Setiap orang itu sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Jadi kita ya warga negara Indonesia itu sama di depan hukum. Ya, kita itu kedudukannya sama di depan hukum. Itu maksud dari equality before of law. Ya, kita sama. Kemudian yang ketiga ada human right. Maksudnya apa? Human right diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dan keputusan pengadilan.
Ya, jadi itu yang dimaksud dengan human right. Nah, jaminan UUD 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, ini berdasarkan pasal 27 ayat 1 ya. Nah, norma hukum untuk mencapai keadilan. Jadi, untuk mencapai keadilan itu diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Nah, ada polisi, hakim, dan jaksa. Jadi, masalah perdata mengajukan ke pengadilan diputuskan oleh hakim. Ya, jadi norma hukum tidak dapat berjalan sendiri. Untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara ya. Jadi paksaan berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti pembagian harta, warisan, dapat mengajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Nah, sedangkan untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan diperlukan aparat kepolisian. Nah, sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh kejaksaan ya. Nah, kemudian secara garis besar fungsi norma hukum itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua sebagai alat rekayasa masyarakat ya. Maksudnya fungsi hukum ini sebagai alat rekayasa masyarakat. Kemudian yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sebagai sarana pembangunan. Kemudian fungsi keempat itu sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi terwujudnya keadilan dalam hidup bermasyarakat itu adalah tujuan hukum. Jadi setiap yang melanggar harus dihukum. Ya, ada sanksinya. Nah, keadilan itu berasal dari kata adil. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keadilan distributif. Nah, maksudnya apa keadilan distributif? Yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Itu keadilan distributif. Kemudian nilai-nilai keadilan yang kedua yaitu keadilan legal. Artinya apa? Yaitu berhubungan dengan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan sama yang ketiga adalah keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik ya. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti ya adanya jaminan negara. Ya. Keadilan berarti anggota masyarakat yang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian perwujudan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jadi tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Ya, barang siapa yang melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya suatu teguran atau peringatan, pengurangan hak atau denda, pembatasan kebebasan atau penjara, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati.
Nah, dijatuhkannya hukuman mempunyai dasar yaitu yang pertama sebagai pembalasan atas kesalahan. Yang kedua, penjeraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Yang ketiga, ada rehabilitasi. Dan yang keempat, menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. Dan yang kelima, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Ya. Itu dijatuhkannya hukum mempunyai dasar 5 itu ya. Nah, kemudian hukum juga ada yang namanya hukum perdata ya. Jadi hukuman juga mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha. Ya, di dalam hukum perdata, hukumannya berupa ganti rugi sebagaimana tercantum dalam pasal 136 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Di dalam hukum tata usaha, sanksi hukum berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seseorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, dan pencabutan izin tata tertib. Ya, jadi ada hukum perdata dan juga ada hukum tata usaha. Nah, terwujudnya keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukum yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar hukum. Nah, tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat yang lain. Nah, pemberian hukum ini bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Nah, melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Ya, jadi pemberian hukuman itu hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Nah, kemudian sebab yang selanjutnya yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, manusia itu sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Ya. Nah, sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat itu ada norma dan aturan yang berlaku. Nah, norma dan aturan wajib ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, untuk tersebut ada yang namanya untuk patuh itu adanya ketaatan ya. Maksudnya ketaatan itu apa? Sikap patuh pada aturan yang berlaku. Nah, kepatuhan itu harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga yang baik. Ya, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara ya. Jadi sikap taat itu muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi harus ada dorongan. Kemudian dari itu dorongan itu tentunya akan menjadi suatu kebiasaan dimanapun berada, tentunya akan selalu mentaati hukum ya atau norma yang berlaku. Jadi sikap taat akan muncul dalam diri sendiri dan menjadi kebiasaan. Nah, setelah itu sikap patuh terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi dan sebagainya. Nah, kepatuhan itu harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara. Nah, sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Nah, jadi kita harus paham mengenai tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan. Nah, maka dari itu dibiasakan sejak dini. Alangkah baiknya jika kita membina sikap dan budaya sebagai berikut, yaitu budaya malu. Ya, sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu datang terlambat hadir di sekolah, ya itu budayakan. Kemudian biasakan atau budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Ya. Kemudian biasakan budaya bersih, yaitu sikap yang berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misalnya tidak menyontek ketika ulangan ataupun ujian. Ya. Rendahnya kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma
Ya, ada beberapa penyebabnya ya. Ada beberapa penyebab rendahnya perilaku tidak patuh terhadap norma. Yang pertama ada faktor pribadi. Nah, faktor pribadi ini berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Ya, kemudian faktor yang kedua lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Ya, misalnya karena kurangnya perhatian orang tua, ya, dengan teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Nah, kemudian dalam kehidupan masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh tokoh adat atau ketua adat, tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, baik melalui musyawarah maupun pemungutan suara. Ya, kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkup pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara. Ya, jadi norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Nah, prosesnya yang pertama ada aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat. Nah, untuk itu kita melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan, atau penyebaran informasi. Selanjutnya, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya, masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan. Tahap selanjutnya, aturan akan dihargai oleh masyarakat. Nah, suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat memahami tentang tujuan dan manfaat norma. Apabila masyarakat menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah akan ditaati ya. akan lebih mudah akan ditaati. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Demikianlah materi tentang norma dan keadilan. Semoga kita bisa memahami semua materi ini dan dapat mempraktekkannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang aman, tentram, damai. Ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih.